Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Amel Selsi Tangasa, NIM 2019-02021 dari kampus Tim Lasaranjaya Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kepemimpinan. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian kepemimpinan menurut para ahli, yaitu menurut Wahjo Sumitjo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Jika Anda berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin, berikut kualitas yang harus dimiliki. Yang pertama, komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang sangat efektif. Diperlukan untuk menginstruksikan anggota tim lainnya tentang peran dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran adalah salah satu atribut terpenting menjadi seorang pemimpin dalam tim. Mampu menyampaikan pendapat, jujur kepada anggota tim dan memberitahu mereka secara lugas apa kesalahannya adalah cara yang harus dilakukan. Ini tidak menyiksakan ruang untuk salah satu tafsir dan kebingungan. Bahkan jika mereka tidak menyukai kebenaran, itu adalah tanggung jawab para pemimpin untuk bertindak benar. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Biasanya hanya ada sedikit waktu untuk memutuskan hal-hal penting. Seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang sangat singkat dan juga bertindak sesuai dengan itu. Yang keempat, inovasi. Inovasi sangat penting untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam pendekatan Anda saat merancang operasi dan tugas. Pendekatan perpecahan masalah yang unik dihargai pada saat-saat mendesak dan ada hambatan. Seseorang juga dapat mengambil pendekatan baru atau tidak konvensional terhadap situasi apapun dan diciptakan peluang terbaik dari apapun. Yang kelima, tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan proyek apapun. Seorang pemimpin yang baik harus cukup bertanggung jawab untuk menerima semua kesalahan dan juga rendah hati selama sukses. Menghargai kegagalan dan kesuksesan sebagai tim adalah kunci untuk menangani situasi apapun. Yang keenam, motivasi dan hubungan. Kemampuan memotivasi dan menjalin hubungan baik dengan anggota tim lainnya merupakan sifat yang sangat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Memotivasi dan mendorong produktivitas pada kaitannya dengan hasrat dan minat dapat membawa keseluruhan perusahaan menuju kesuksesan. Berikut unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama, unsur kepemimpinan atau orang yang memengaruhi. Yang kedua, unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. 3. Unsur interaksi dan kegiatan atau usaha dan proses memengaruhi. Yang keempat, unsur tujuan dan kehendak yang dicapai dalam proses memengaruhi. Yang kelima, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Yang berikut yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua,
bangun sebuah tim yang solid melalui rasa saling percaya. Yang ketiga, ciptakan sebuah pemahaman bersama. Yang keempat, melatih inisiatif. Yang kelima, berani mengambil resiko dengan bijaksana. Berikut fungsi kepemimpinan. Ada beberapa fungsi kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberi tugas kepada anggotanya, sementara para anggotanya bertugas untuk menjalankan semua instruksi yang dikatakan pimpinannya. Yang kedua, fungsi konsultatif. Kepemimpinan juga memiliki fungsi konsultatif yang bersifat dua arah. Maksudnya, gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengarkan pendapat dan pertimbangan bawahannya sebelum mengambil keputusan. Fungsi kepemimpinan ini menempatkan para anggota organisasi untuk bawahan bisa melakukan konsultasi dengan pimpinannya untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi delegasi. Fungsi delegasi yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok dan lembaga. Yang keempat, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya, supaya mereka mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut macam-macam tipe dan gaya kepemimpinan. Ada 3 macam gaya kepemimpinan yang memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter disebut juga kepemimpinan direktif atau diktator. Kepemimpinan memberikan instruksi kepada bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan, selanjutnya karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang mengembangkannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, ada kerjasama antara atasan dengan bawahan. Di bawah kepemimpinan demokratis, bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Yang ketiga, kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada bawahan. Struktur organisasi bersifat longgar. Pemimpin bersifat pasif. Peran utama pemimpin adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta bawahan. Yang berikut tujuan kepemimpinan. Yang pertama, membantu menciptakan suatu iklim sosial yang baik. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Yang keempat,
mengambil keputusan sama dengan kelompok. Yang kelima, memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Adapun sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama, capacity, meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian, kemampuan nilai. Yang kedua, advancement, meliputi gelar kesarjanaan. Yang kedua, pengalaman, pengetahuan, keberhasilan, olahraga. Yang ketiga, responsibility, meliputi mandiri, berinisiatif, tekun, agresif, percaya diri, dan berkeinginan untuk maju. Yang keempat, participation, meliputi aktif, kemampuan bergaul, dapat bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan humoris. Yang kelima, status, meliputi kedudukan sosial ekonomi dan ketenaran. Yang keenam, situation, meliputi mental dan status yang baik. Langkah yang harus saya ambil jika menjadi seorang pemimpin yang profesional. Yang pertama, menjadi pemimpin yang memotivasi. Yang kedua, menjadi pemimpin yang mempunyai attitude. Yang ketiga, menjadi pemimpin terampil. Yang keempat, menjadi pemimpin cerdas. Yang kelima, menjadi pemimpin yang solid dan kuat. Yang keenam, pola pikir pemimpin yang sederhana. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai kepemimpinan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.